Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada acara kali ini dengan kenikmatan yang dan sehat sehingga kita dapat melakukan acara tersebut. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Berta Susukan. Kepada Ibu Kepala Sekolah untuk tempat bersilakan. Terima kasih pada penata acara yang memberikan waktu kepada diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua dalam acara KKG mengenai materi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita kelak mendapatkan salawat dari beliau. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu penerapan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif adalah fondasi dari segala upaya pendidikan yang kita lakukan, dan kita semua memiliki peranan penting dalam memastikan budaya ini berkembang dan terpelihara. Budaya positif dalam sekolah adalah tentang menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan inspiratif bagi semua orang. Ini adalah tentang menghargai perbedaan, merayakan prestasi dan memotivasi satu sama lain untuk menjadi terbaik. Ketika budaya positif mengakar di sekolah, dampaknya sangat besar. Pertama-tama, budaya positif menciptakan lingkungan yang aman. Saat siswa dan staf merasa diterima dan dihargai, mereka merasa aman dalam berbicara, berpendapat, dan mengemukakan ide-ide mereka. Inilah inti dari pembelajaran yang efektif. Saat kita merasa aman, kita berani mengambil resiko, belajar dari kesalahan, dan tumbuh sebagai individu. Kedua, budaya positif menginspirasi dan mendukung di sekolah ini. Kita harus saling mendukung dalam pencapaian kita, baik dalam belajar, olahraga, seni, atau pengembangan pribadi. Saat kita merasa didorong oleh semua teman dan guru kita cenderung mencapai lebih banyak daripada yang kita pikir mungkin. Kita juga harus saling menginspirasi untuk mengembangkan potensi kita sepenuhnya. Ketiga, budaya positif memberikan landasan bagi pemecah masalah dan konflik yang efektif. Saat kita menghadapi perbedaan atau konflik, kita dapat mengatasinya dengan rasa hormat, empati, dan kepada kepala dingin, Ini adalah keterampilan yang sangat berharga yang akan membantu kita tidak hanya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengajak kita semua untuk berkomitmen bersama-sama untuk menjaga budaya positif hidup ini berkembang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk para siswa, staf, dan orang tua. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi, motivasi, inovasi, dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semua. Saya yakin bahwa dengan menerapkan budaya positif, kita akan mencapai prestasi yang luar biasa dan menciptakan kenangan berharga selama masa sekolah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati perjalanan pendidikan kita. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada acara yang berikan waktu kepada kami. Terima kasih atas sambutan yang diberikan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kertasusukan. Untuk acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, acara pemaparan konsep-konsep inti modul budaya positif. Untuk itu langsung saja kita memasuki acara inti. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Izin berdiri, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Berta, kepada yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa dari program kampus mengajar dan gabungan dari beberapa kampus yang ada di universitas yang ada di Jawa Tengah, betul ya? Iya, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dalam acara KKG kelompok kerja guru pada materi penyampaian konsep-konsep inti modul budaya positif modul 1.4 untuk program calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya pada siang hari ini memberikan materi yang tadi saya sampaikan. Judulnya acara ini adalah acara runtutan ya Pak, Ibu ya. Acara runtutan dari beberapa tugas yang harus disampaikan atau dikerjakan oleh calon guru penggerak, terutama yang angkatan 9. Alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Amin ya. Ya. Bapak Ibu masih ingat lagu Pelajar Pancasila? Masih ingat? Ya. Barangkali Bu Sri masih ingat? Masih ya? Pelajar Pancasila. Ya, coba kita semua berdiri dulu ya. Coba. Ya. Bapak Ibu mohon berdiri dulu ya. Sekarang kita pemanasan dulu biar suasana siang ini lebih panas lagi. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ya, ada yang berani nyanyi sendirian? Berani Pak. Ya, coba Budika. Budika ini baru lulus program PPG ya. Dalam pelaksanaan. Oh, masih dalam program. Iya. Sampai kapan? Tinggal KMBKM Pak. Mudah-mudahan cepat selesai, dapat nilai yang terbaik. Amin. Ya, kemudian sertifikasi cepat cair. Iya. Barangkali Budika mau menyanyikan lagu Pelajar Pancasila? Iya. Boleh kita cek nggak apa-apa. Iya. Terlihat ya Mbak ya gambarnya? Yang lain berdiri apa tidak? Yang lain duduk nggak apa-apa. Ya. Ya, biar ini lebih kelihatan Budikanya. Nanti karena sama Pak Sugeng tingginya. Maaf. Belajar Pancasila. Ya. Iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan.
Dika? Masih ingat ya? Padahal itu pemaparan kapan ya Bu itu ya? Materi udah lama ya? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dika. Iya. Jadi Bapak Ibu semua, apa kaitannya dengan pelajaran Pancasila ya? Atau sekarang ada yang namanya P5 ya Bu? Iya. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya. Salah satu langkah untuk menyukseskan program P5 ini adalah menggunakan materi atau modul budaya positif ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa budaya positif ini sangat penting untuk kita laksanakan di sekolah. Aplikasinya bisa dilaksanakan di kelas, di sekolah, bahkan bisa dilaksanakan di rumah untuk pembiasaan ya. Untuk materi pada hari ini agar lebih menarik, kita sampaikan dalam bentuk video. Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama. Konsep-konsep kunci tersebut terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. 3. Motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik. 4. Kebutuhan dasar manusia. A. Kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, kesehatan, keamanan. B. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. C. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. D. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. E. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5. Posisi kontrol restitusi. A. Penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. B. Pemantau, mengawasi berdasarkan pada peraturan, sanksi, konsekuensi. C. Pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. D. Teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. E. Manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Cara membentuk keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, melibatkan seluruh warga kelas. 7. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan,
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen. Ya, ini video yang pertama. Berikutnya video yang kedua. Ciri-ciri restitusi antara lain, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Langkah-langkah segitiga restitusi. A. Menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. B. Validasi tindakan yang salah bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. C. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, Bapak Ibu, barusan adalah materi dari konsep-konsep inti tentang budaya positif yang saya rangkum dalam bentuk video. Kira-kira menarik apa tidak? Cukup menarik ya? Iya, zaman sekarang memang zamannya serba audiovisual ya. Biar lebih menarik kita buat dalam bentuk video. Masih ingat tadi apa saja yang telah disampaikan dalam video? Ya? Coba, ada yang masih ingat? Ya, sebentar. Saya ngetes ya, coba. Ya. Coba, ada yang masih ingat tadi? Ada berapa konsep yang telah kita saksikan tadi? Ada 7, ya. Yang pertama apa tadi? Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, betul, disiplin positif. Yang ketiga, akademik. Ya biar terdengar sama videonya, kameramen. Iya. Yang ketiga, perilaku manusia. betul. Ya, berikutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia. ya betul. Yang kelima, Posisi kontrol restitusi. ya betul Bapak Ibu. Betul. Ya bagus ya. Tadi Bu Dwi sangat memperhatikan ya. Luar biasa. Bagus Bu. Ya. Konsentrasi. Walaupun masih siang ya, sudah siang. Ya sudah cukup siang, masih konsentrasi, luar biasa. Yang keenam, keyakinan kelas. wah luar biasa. Tangan. Pak Sarbani. Yang ketinggalan, nggak kalah sama Bu Dwi. Yes, keren. Ya, 7. Segitiga restitusi. Betul? Ya, bukan segitiga biru ya. Kalau segitiga biru apa itu? Tepung terigu. Betul, iklan ini sponsornya tepung terigu. Iya, bagus ya. Coba siapa yang bisa menyampaikan tadi tentang perubahan paradigma belajar? Yo, ada yang masih ingat tadi? Paradigma belajar adalah pembelajaran ya, yang nih. berorientasi Sebentar, ulangi lagi. Ya, ini Bu Siti masih ingat ya. Coba kita dengarkan bersama-sama.
perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Betul? Betul ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Siti. Wah, luar biasa ini. Masih ingat ya Bu? Masih semangat siang-siang ya? Berikutnya, siapa yang masih ingat tentang disiplin positif? Ya, silakan. Ya. Saya lupa namanya Mbak siapa? Mbak Ririn, coba Mbak Ririn. Iya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Betul? Betul ya? Bagus, tepuk tangan. Ya. Nanti dapat sepeda apa enggak ya? Pasar Bani mau kasih sepeda. Iya, berikutnya siapa yang masih ingat tentang motivasi perilaku manusia? Ya, coba Mbak siapa? Mbak Olive. Iya, silakan Mbak Olive. Motivasi perilaku manusia di dalam bukunya Diana Gosen yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi intrinsik. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Betul? Betul ya? Jelas sekali ya. Terima kasih Mbak Olive. Ya, terima kasih sekali. Kemudian konsep yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Siapa yang masih ingat materi yang tadi disampaikan? Iya, silakan Pak Sugeng. Ya, monggo Pak. Luar biasa. Kesepuan tidak kalah dengan yang muda. Monggo Pak Sugeng. Kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan untuk hidup, contohnya makan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan bisa diterima dengan keluarga, Istri, anak, ya. bisa menerima dengan baik. Harmonis ya Pak. Iya, jangan kita mudah saja. Yang C, penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Terus kebebasan dan kesenangan. Iya, terima kasih Pak Sugeng. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Ya, tepuk tangan. Luar biasa Pak Sugeng. Iya, kira-kira Pak Sugeng dari kelima kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi ya Pak? Sudah. Iya, mudah-mudahan semuanya bisa terpenuhi Pak. Amin ya. Berikutnya yang kelima, konsep yang kelima tentang posisi kontrol restitusi. Ya, siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Ya. Bu Dwi masih ingat ya? Ya silakan Bu Dwi disampaikan.
menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pemantau, mengawasi berdasarkan pada peraturan, sanksi, atau konsekuensi. 3. Pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. 4. Teman, dalam arti tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid maupun persuasi. Yang kelima, manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Begitu Pak Bani. Iya, bagus sekali ya. Bagaimana jawabannya Bu Dwi? Betul? Betul ya? Ya, terima kasih Bu Dwi. Masih ingat, luar biasa. Lengkap-lengkap, jos ya. Nah ini Bapak Ibu, pada konsep ini posisi kontrol restitusi, kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana? Antara penghukum, pemantau, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer ketika ada siswa yang melakukan kesalahan. Misalkan siswanya terlambat datang, kira-kira kalau yang sudah biasa dilaksanakan bagaimana? Apakah langsung dimarahi atau ditanya atau bagaimana? Mungkin Pak siapa yang belum? Ya Bu Tika, coba Bu Tika. Ya. Bagaimana kalau misalkan ada siswa yang terlambat? Apakah akan langsung dihukum atau ditanya atau bagaimana? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya itu ditanya dulu. Ya. Kenapa bisa terlambat? Gitu. Jangan langsung dihukum. Nanti kalau langsung dihukum malah nanti anaknya malah ada rasa ketakutan, terus nanti malah jadi mogok sekolah gitu. Iya, bagaimana jawabannya Bu Tika? Ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Ya. Atau ada jawaban yang lain? Adakah Bapak Ibu yang pernah melakukan hukuman terhadap siswa yang bersalah selain datang terlambat? Pernah nggak? Ada yang misalkan suruh berdiri di depan kelas sampai duhur, sampai jam 12, nggak boleh ikut pelajaran, kamu berdiri depan papan tulis, ada nggak? Ya, belum pernah. Mendidik ya, contohnya. Ya, dilanjut dengan ini. Misal anak datang terlambat, Ya. ditanya dulu penyebabnya kenapa. Kamu kesiangan atau tadi menunggu orang tuanya masak, mau sarapan belum matang-matang gitu apa kenapa? Pokoknya penyebabnya ditanya dulu. Setelah itu nanti kalau sudah jelas penyebabnya, kita kasih solusi dulu. Misal kalau bangun kesiangan, ya jangan besok lagi jangan bangun kesiangan supaya ke sekolahnya tidak terlambat, bisa melaksanakan sholat subuh. Nah itu adalah suatu bentuk solusi daripada anak yang terlambat, bukan berupa hukuman tapi teguran supaya menjadi lebih baik. Demikian. Iya, luar biasa ya jawabannya Bu Siti ya. Tepuk tangan dong. Ya, bagus ya. Bagus. Kalau kita mengingat guru kita yang zaman dulu, mungkin gurunya saya atau mungkin gurunya Pak Sugeng ya. Pernah nggak guru kita yang dulu itu melempar kapur? Pernah menjawab. Sampai mulut. Ada yang melempar penghapus nggak? Coba, mungkin Pak Sarbani masih ingat ya Pak? Pernah nggak guru Pak Sarbani yang dulu melempar penghapus atau barangkali menggunakan penggaris untuk memukul ketika ada yang bersalah? Pernah ada kejadian seperti itu nggak? Dulu saya paling itu kapur Pak, bukan apa? Kapur ya. Memang dilempar Pak.
dilempar. Kena nggak? Kena anaknya? Ya kadang Indah. sama teman yang lain juga bisa. Iya, atau mungkin siswanya menghindar ya? Iya, nggak kena gitu. Iya. Nah ini kira-kira kalau untuk zaman sekarang boleh nggak kita melakukan hukuman fisik, misalkan melempar kapur, melempar penghapus, atau bahkan menggunakan apa tadi penggaris untuk memukul tangan, memukul kaki, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Iya betul ya. Untuk zaman sekarang tidak boleh. Walaupun mungkin kita sifatnya menegur ya, atau ada yang bilang memberikan efek jera, tapi ternyata tidak boleh. Ya, hukuman fisik tidak boleh. Termasuk hukuman verbal juga tidak boleh. Misalkan seperti ini, kamu kalau besok terlambat, nanti saya akan pukul. Itu kira-kira hukuman fisik atau verbal? Verbal ya. Walaupun bukan fisik, hanya secara lisan, itu pun sekarang tidak boleh kita tiru. Mungkin kalau guru-guru yang dulu ya, barangkali karena belum mendapat materi budaya positif ini Bu, ya barangkali ada yang seperti itu, oknum ya, tapi tidak semuanya gitu. Kalau zaman sekarang sama sekali kita tidak boleh melakukan hukuman fisik maupun verbal, tidak boleh. Termasuk misalkan kita membuat anak merasa bersalah. Anak, menurut kita anak sudah bersalah, tapi digawe rasa bersalah banget, ngasih nangis misalnya. Itu pun ternyata bukan solusi yang tepat ya, kalau menurut posisi kontrol restitusi ya. Ada yang misalkan kamu bersalah, iya Pak saya bersalah, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi berarti apa? Nasihat ya, atau bujukan. Boleh kita menggunakan posisi kita sebagai teman, boleh ya. Yang lebih tepat lagi ketika kita menggunakan posisi sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kan jarang ya anak yang melakukan kesalahan ditanya, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Pernah nggak kita menyampaikan seperti itu? Pernah nggak? Belum ya? Atau kamu menulis kata kalimat saya tidak akan mengulangi 1000 kali. Ada nggak yang seperti itu? Pernah waktu di SMP? Iya Mbak Ririn. Pernah nggak waktu di SMP atau di SMA kamu melakukan kesalahan, gurunya suruh menulis saya tidak akan mengulangi lagi sampai 1000 kali? Pernah nggak? Nggak pernah. Atau teman-temannya mungkin? Ada. Nah itu membuat efek jera. Ternyata tidak benar ya. Karena sekolah itu tempat untuk mendidik, bukan untuk memberikan hukuman atau efek jera. Yang untuk memberikan hukuman adalah lembaga pengadilan, itu yang untuk memberikan hukuman. Kalau di sekolahan kita tidak boleh memberikan efek jera seperti hukuman, tidak boleh. Kecuali kalau konsekuensi mungkin sesuai dengan keyakinan kelas karena sudah disepakati ya. Coba tadi yang konsep keyakinan kelas, siapa yang masih ingat? Keyakinan kelas? Iya, coba. Iya, silakan Mas Arbani yang kedua kali, luar biasa. Ya. Ini yang keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Cara membentuk keyakinan kelas adalah lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, melibatkan seluruh warga kelas. Demikian. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Sabani, luar biasa jawabannya ya. Ingatannya luar biasa Pak, jos Pak. Terima kasih. Iya. Barangkali ada yang bisa memberikan contoh salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya? Ada yang masih ingat?
Kesepakatan kelas itu disepakati oleh seluruh warga kelas ya, atau seluruh siswa, ketua kelas, pengurus kelas, termasuk siswa yang lain itu sudah menyepakati keyakinan kelas nilai yang berisi nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan, ya. Misalkan ada kesepakatan di kelas. Iya. Tidak boleh datang terlambat. Ya, bagus. Iya. Menghormati guru. Iya. Tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, misalkan seperti itu ya. Jadi kata-katanya atau kalimatnya tidak terlalu panjang, mudah diingat, apalagi tadi dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata-kata dilarang. Artinya sekarang kita tidak boleh menggunakan peraturan yang menggunakan kalimat negatif, tidak boleh. Siswa dilarang terlambat. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Siswa dilarang mencuri uang temannya. Ini kata-kata negatif. Tapi kalau kita bentuknya, kalimatnya kita rubah menjadi positif seperti tadi. Siswa apa tadi? Siswa menghormati gurunya. Siswa menghormati orang yang sedang berbicara. Siswa datang tepat waktu. Itu menggunakan kalimat positif ya. Bagus sekali ya Bu Tika ya. Berikutnya, konsep berikutnya tentang segitiga restitusi. Ya, siapa yang masih ingat? Segitiga. Oh ya, silakan Bu Tika. Silakan mic-nya dipindah. Iya. Iya, segitiga restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Suaranya enggak masuk apa ya? Masuk ya, Pak Mas? Coba. Tes. Ya, nah ya. Ya, izin menjawab. Untuk restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chelsen Kosa. Iya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu jawabannya? Betul ya? Ya, tepuk tangan buat Bu Tika, luar biasa. Bagus sekali ya. Kemudian ciri-ciri restitusi, siapa yang masih ingat? Ciri-ciri restitusi, ya Bu Tika, coba. Ya, silakan disampaikan. Masih ingat ya Bu Tika ya? Masih. Iya. Tadi videonya disampaikan satu kali langsung ingat, luar biasa. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mengulas kembali tentang ciri-ciri restitusi yang tadi disampaikan oleh Pak Beni. Antara lain, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, bagaimana jawabannya? Bapak Ibu, betul? Betul. Tepuk tangan buat Bu Tika. Terima kasih Bu Tika. Iya. Ya, kemudian langkah-langkah segitiga restitusi. Siapa yang masih ingat langkah-langkahnya? Yang belum, Bu Sri apa ya? Ya, silakan Bu Sri, masih ingat Bu Sri? Iya,
silakan Bu Sri. Saya akan mencoba. Tes dulu suaranya Bu. Suaranya merdu sekali. Iya. Kurang ya? 1, 2. Iya. Ya, langkah-langkah. Saya akan mencoba menjawab ya. Ya, monggo Bu Sri. Langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ya. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, contohnya Bu. Contohnya, Ya. berbuat salah satu itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya, itu yang langkah menstabilkan identitas. Ya, berikutnya setelah langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Contoh ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Iya, itu contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah ya. Kalau yang sering kita pakai apa biasanya? Apa alasan kamu ketika melakukan kesalahan itu? Seperti itu ya biasanya ya. Nek jawabannya boleh Pak ngendikane. Nah apa? Kowe kayak gue. Seperti itu ya kalau jawabannya ya. Iya. Berikutnya yang ketiga, Bu Sri. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya Bu. Ya, contohnya ada kalimat untuk menanyakan keyakinan. Ya, contohnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas yang atas keluarga atau keluarga, ya. Agar nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati. Iya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, tepuk tangan buat Bu Sri. Luar biasa ya. Ya, masih semangat Bu Sri? Masih semangat ya. Iya, jadi segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah untuk mencari solusi ketika siswa melakukan kesalahan. Jadi bukan kita berikan hukuman, tapi kita carikan solusi. Bahkan kita menawarkan kepada anak untuk mencari solusi atas kesalahannya. Bagaimana Anda atau kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Kita berikan kesempatan untuk mencari solusinya kepada anaknya. Jadi tidak langsung kita berikan hukuman. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita pelajari 7 konsep inti tentang budaya positif yang ada di sekolah ya. Ini ada studi kasus ketika anak
melakukan kesalahan ya. Nanti kira-kira Bapak Ibu pendapatnya bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya anak. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Atau belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Ina kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu, Nak. Kayak aku, kita terlambat belajar tahu. Maksud cuma. Ina, kamu duduk. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Ini hari kedua. Selamat pagi anak-anak. Ina, belum masuk? Benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Nah, kalian harus patuh. Salam. Ini kamu. Kenapa yang terlambat? Kenapa? Jawab kenapa kemudian? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan melakukan sia-sia teman-teman kamu. Dalam pelajaran adalah kamu. Kenapa kamu terlambat? Nah, tidak usah tanya alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajarannya selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Ini sekali. Untuk kalian yang seperti ini jangan contoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Hari ketiga. Sudah 1 jam lebih ini kan belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Hari ketiga, Kina tidak berangkat sekolah. Hari berikutnya.
Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Ya, Bapak Ibu, barusan kita saksikan salah satu kasus ya, kasus ketika siswa terlambat berangkat sekolah. Apakah siswa kita pernah terlambat berangkat sekolah? Pernah ya. Kira-kira siswanya ada yang tetap sama orangnya atau mungkin bergantian? Ada yang sama, ada yang bergantian ya. Iya. Ada yang bisa memberikan tanggapan dari video tersebut? Kira-kira ada yang mau menyampaikan atau menanggapi video tersebut? Dari video tersebut, kira-kira siapa yang salah? Kan ada lagunya ya. Benar. Ya. Ada lagunya, siapa yang salah sekarang ya? Iya. Video di awal kita kira Kinan melakukan kesalahan. Hari pertama terlambat sekolah, hari kedua terlambat sekolah, hari ketiga tidak masuk sekolah, tidak ada surat izin juga. Hari keempat datangnya tidak terlambat, tapi tetap dihukum, dimarahin. Nah, itu kesannya si Kinan yang salah. Nah, sekarang dari sudut gurunya, sisi gurunya, ada yang salah nggak kira-kira? Ya, seharusnya gurunya bagaimana? Bertanya dulu ketika hari pertama terlambat. Iya, Kinan kenapa tidak terlambat waktu hari pertama? Hari pertama sudah dimarahi sama gurunya, ternyata masih terlambat di hari
kedua, masih tidak ditanyakan lagi kenapa terlambat. Bahkan kita disuruh berdiri di depan kelas. Itu dari sudut gurunya, tidak menanyakan alasan kenapa Kinan terlambat sekolah, ya. Berarti gurunya tadi sebagai apa? Sebagai penghukum atau pengawas atau yang mana? Sebagai penghukum, ya. Hukumannya fisik, ya, karena si Kinan suruh berdiri di depan kelas. Secara verbal, iya tidak? Iya, secara verbal juga Kinan diberikan hukuman, ya. Seharusnya gurunya tidak melakukan seperti itu. Kemudian dari sudut siswanya atau teman-temannya, ada yang salah nggak? Kesalahannya apa teman-temannya? Melempari Kinan dengan kertas, ya. Bahkan tadi ada yang sudah siap-siap, awas tak siap-siap naik kertas itu. Kinan seakan-akan melakukan kesalahan, tetapi temannya juga melakukan kesalahan dengan cara melempari Kinan dengan kertas, ya. Itu pun kesalahan, tidak boleh juga, walaupun Kinan seakan-akan melakukan kesalahan. Siapa yang benar di sini? Ya, yang benar adalah masing-masing introspeksi, evaluasi terhadap diri sendiri. Kinan harusnya menyampaikan kepada gurunya, mohon maaf Pak Guru, saya terlambat karena bapak saya sakit. Terus gurunya bagaimana? Ia mendengarkan penjelasan dari Kinan. Ditanya, kenapa kamu terlambat Kinan? Kok sampai 2 hari kamu terlambat? Seharusnya gurunya bertanya, sebagai apa tadi? Sebagai teman. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi, ya, sebagai teman. Posisinya sebagai teman, tidak menyakiti murid, tapi berusaha untuk memberikan nasihat, ya. Kemudian pakai apa lagi? Langkah yang mana lagi coba? Ya? Endingnya bagus. Oh. Kalau Mas Sugeng melihatnya seperti itu, ya. Berpelukan itu dalam arti berarti si pihak Pak Guru juga ada merasa bersalah. Gurunya menyampaikan minta maaf kepada Kinan. Ternyata gurunya salah, kemarin sudah melakukan hukuman untuk Kinan. Sedangkan Kinan sendiri bapaknya sedang sakit, ya. Ada usaha gurunya untuk memulihkan kondisi, ya, dengan cara meminta maaf, ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan segitiga restitusi bagaimana? Langkah yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas, ya. Tadi ada salah satu contoh bagaimana berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah, seharusnya ketika Kinan terlambat, dia tidak langsung disidang di depan kelas. Harusnya bagaimana? Dipanggil setelah pulang sekolah. Walaupun Kinan terlambat, tetap dia melakukan pembelajaran sampai teman-temannya pulang, baru Kinan dipanggil ke ruang guru atau kantor, ditanya alasannya kenapa, gitu kan. Gurunya mendengarkan, ya. Tidak langsung disidang di depan kelas, ya. Ini contoh yang tidak baik. Wah. Kalau kita sendiri yang diperlakukan seperti itu bagaimana? Ya, malu nggak? Malu sekali, ya, di depan teman-teman dipermalukan seperti itu sama gurunya. Jangan sampai kita meniru yang tidak baik, ya. Kemudian langkah yang kedua, setelah menstabilkan identitas, bagaimana tadi? Setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu sampai terlambat
sekolah. Itu yang disampaikan oleh gurunya seharusnya, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ya, harusnya bagaimana? Harusnya gurunya menanyakan keyakinan, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kamu buat dengan teman-teman? Coba sebutkan. Misalkan seperti itu. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan ya, keyakinan kelasnya misalkan seperti ini. Tapi apa? Siswa datang tepat waktu. Ya. Oh, berarti saya melanggar keyakinan yang itu. Terus bagaimana solusinya? Mohon maaf Pak, besok saya akan coba datang lebih awal lagi. Terus tanggapan gurunya bagaimana? Terima kasih Kinan, kamu sudah memberikan solusi terhadap kesalahan kamu. Pak Guru hormati solusi yang sudah kamu sampaikan.